Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Tuhan Yesus baik, amin. Dia telah menganugerahkan satu hari lagi buat kita hari ini. Sebelumnya dia telah memberkati tidur malam kita sepanjang malam ini. Dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 25 hari bersama kitab 2 Raja-Raja. Saya sangat yakin pembacaan Alkitab ini akan membuat kita semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia, mengalami perubahan karakter dan kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Baiklah, hari ini kita telah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Judul perenungan kita hari ini, Tetaplah Hidup Hanya Bagi Tuhan. Sebagai pengantar renungan, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-31. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tidak diragukan betapa hebat dan giatnya Yehu dalam melaksanakan perintah Tuhan untuk memusnahkan keluarga besar dan pengikut Ahab. Ia sangat berani, tegas, bersemangat, dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam menjalankan perintah Tuhan. Tuhan bahkan memuji Yehu dengan berkata, "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan yang keempat." Namun tahukah saudara bahwa di balik giatnya Yehu ada sikap-sikap yang menodai kepatuhannya kepada Tuhan? Pertama, Yehu melakukan kebohongan dan penipuan. Yang kedua, Yehu tidak menjauhkan dosa-dosa penyembahan berhala, anak-anak lembu emas di Betel dan juga di Dan. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat sangat giat bekerja bagi Tuhan tetap melakukan kedua hal itu? Jawabannya ada di ayat 31. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Pada bagian ini kita mungkin berpikir bahwa Tuhan sepertinya tidak melakukan apa-apa terhadap kesalahan Yehu. Namun sesungguhnya Tuhan tahu dan ia bertindak. Sebab kitab Hosea pasal pertama ayat 4 mencatat, "Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Tuhan tetap menghukum Yehu meski ia pernah dipakai sebagai alatnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan hari ini menjadi peringatan keras bagi kita semua, baik para pelayan maupun sidang jemaat Tuhan yang terus setia beribadah kepada Tuhan secara lahiriah. Kesalahan yang Yehu lakukan juga bisa terjadi dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita sangat rajin melayani tapi tidak sungguh-sungguh hidup baginya. Ketika kita lebih mencintai pekerjaannya dibanding menaati kehendaknya dengan segenap hati. Ketika kita terlalu sibuk memberantas dosa orang lain, tetapi kita lalai untuk peka terhadap dosa kita sendiri. Ketika kita lebih fokus kepada kelemahan orang lain, tapi kita tidak fokus pada kelemahan kita sendiri. Kuncinya adalah pada kata tetap. Adakah kita tetap hidup bagi Tuhan dengan segenap hati kita? Sebab selama kita tetap hidup bagi Tuhan, maka kita akan bertindak dengan penuh kehati-hatian. Maka kita akan bertindak dengan penuh kewaspadaan. Dan maka kita akan bertindak dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kita tetap hidup bagi Tuhan, maka segala perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan, lihatlah perkenanannya tidak akan pernah putus dari dalam hidup kita. Sebab memang Tuhan sangat menghargakan kita dan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.